akan segan-segan dan saya tidak akan lupa mengulang bahwa saya ditemukan Tuhan ketika masih muda. Sekarang pun juga masih muda, cuman tampaknya aja yang sedikit agak berbeda dengan teman-teman. Tapi saya mau berkata, ketika saya kelas 2 SMP, saya dipanggil Tuhan dan saya sadar betul hidup saya berarti buat Tuhan. Berapa banyak engkau sadar bahwa hidupmu berarti bagi Tuhan? Yes. Amin. Jadi hari ini saya mau berkata, sekali lagi teman-teman, kita belajar, kita nyanyi bahwa saya adalah anak yang dikasihi. Dia telah melukis hidup saya di tangannya. Dia telah melukis betapa indahnya hidup kita. Wow. Sadar nggak, Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia mau dan Dia sengajakan, Dia melukis hidup kita di dalam hatinya. Dia menebus, Dia membayar segala kelemahan kita, Dia menghapus dan Dia membayar segala ketidakberdayaan kita. Saya tahu sebagai anak muda nggak mudah hari-hari ini. Kita berjuang dan orang tua kita, tidak semua orang tua mengerti kita, betul? Berapa yang merasa orang tuanya tidak bisa mengerti hidupmu? Oh, di sini semuanya bisa mengerti ya? Luar biasa. Saya tahu bahwa setiap kita berjuang karena tidak semua orang tua mengerti tentang zaman di mana kita berada. Kita lebih banyak diyakini, kita lebih banyak dinilai dari sekolah kita, dari apa lagi? Pergaulan kita, bahkan dari gadget kita. Ya kan? Kalau pegang handphone aja, udah main terus. Udah berapa jam gitu kan? Nah, kita merasa terganggu. Coba lihat, ada wajah-wajah yang terganggu? Oh, nggak ada. Nah, kita bersyukur hari ini saya beri judul khotbah saya, kamu adalah sahabatku. Siapa yang punya sahabat di sini? Oh, tangannya setengah. Oh, ya. Ya, saya tahu. Ketika sebut sahabat, muncul bayangan apa yang pernah kita alami, atau muncul juga saat ini kita punya teman yang begitu baik, teman yang begitu memperhatikan kita sehingga kita terus firm. Kita akan terus maju dan lihat Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita mau belajar bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi mau menjadikan setiap kita sahabatnya. Amin. Yang punya sahabat tadi pasti tahu. Nah, kita mau belajar lebih dalam. Ketika kita mengerti Tuhan yang luar biasa, Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia mau menjadi sahabat kita. Wow, keren banget. Amin. Teman-teman setuju? Keren banget? Ya kan? Kalau seandainya kita menjadi sahabatnya Gibran, keren gak? Wah, keren banget. Ya kan? Ketika kita menyadari Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi, Dia menyebut kita sahabat, itu keren banget. Memang secara status kita anak Allah, ya kan? Secara pelayanan kita hamba Tuhan, gitu kan? Tapi Tuhan menyebut kita sahabat. Wah, keren banget. Ketika saya mau belajar, ketika saya mengenal Dia, wow, saya kagum dengan Tuhan. Dia tahu siapa kita, Dia tahu apa yang kita tidak mampu, dan Dia mau jadikan kita sahabat. Amin. Saya percaya hari ini hidupmu banyak perjuangan, banyak tantangan. Ya, generasi Gen Z ini, sekali lagi sebenarnya bukan generasinya. Tapi hari ini kalau kau tahu siapa yang menjadi sahabatmu yang selalu ada buat kita nggak perlu takut. Tantangan selalu ada dari zaman ke zaman, gitu kan. Tapi percayalah bahwa Tuhan mau memakai teman-teman untuk mengubah sejarah bangsa ini. Berapa banyak yang yakin sekali lagi? Amin. Jadi engkau bukan orang biasa. Mungkin engkau merasa hari ini nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa juga. Memang itu proses perjalanan. Kalau engkau merasa nggak mampu, ketika engkau terus mau belajar, engkau melihat tangan Tuhan, percayalah Tuhan telah menentukan hidupmu. Karena itu hari ini mari kita mau yakin, ya kan? Menjadi sahabat Tuhan tidak ditentukan oleh apapun, ya kan? Saya tahu kalau kita dalam pergaulan kita, nggak tahu kalau zamannya saya, kalau yang ganteng-ganteng kelompok ganteng, kekoreaan, sekarang ke Korea-Koreaan gitu kan. Kalau golongan cantik dengan kelompok cantiknya gitu kan, dengan gaya apa ya? Oh, saya nggak tahu juga tuh, K-pop atau apa gitu.
Dulu zaman saya kalau yang keren, pinter satu kelompok. Nah kelompok yang nggak keren, miskin, bodoh, kelompok tersendiri. Saya nggak tahu sekarang masih begitu nggak di pergaulan dengan teman-teman. Oh nggak ada juga, nggak ada yang menjawab gitu. Generasi berbeda, tapi saya mau berkata Tuhan mau jadikan kita sahabat. Karena itu hari ini banggalah kalau kita menjadi sahabat Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi tidak akan bisa mengubah hidup teman-teman. Karena pergaulan apapun tidak akan menentukan siapa kita. Tapi kita tahu siapa sahabat kita, sahabat yang menjadikan kita berharga, sahabat yang melukis nama kita di tangannya, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Hari ini mari kita mau melihat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi saya percaya kita sebagai orang muda, sebagai anak muda, kita mampu dan kita akan berjalan bersama dengan sahabat kita untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Jadi hari ini jangan merasa aduh kecil. Memang ada badan yang kecil gitu kan. Saya lihat memang Kak Ariel aja badan yang paling gede gitu kan. Yang lain wah bagus banget tuh, slim gitu kan. Saya mau slim perutnya tapi agak maju gitu kan. Tapi itu tidak menentukan siapa kita. Mari kita baca hari ini Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan 17. Saya baca ayat 9. Teman-teman lanjutkan sampai dengan ayat yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Coba baca sekali dengan suara yang keras. Anak-anak muda baca ayat 16 dengan suara keras. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Berapa banyak hari ini kau yakin bahwa kau dipilih? Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang memilih kamu. Dia tahu siapa kita dan apa yang kita alami, dan dia mau berjalan bersama dengan kita, melangkah bersama kita sebagai sahabatnya untuk melakukan perkara yang besar. Makanya 17 berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Tuhan memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita untuk menjadi sahabatnya, untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan yang ditetapkan bagi setiap kita. Karena itu hari ini hidupmu bukan hanya melihat orang tuamu, bukan melihat apa yang ada di depanmu, tapi hari ini engkau tahu bahwa ada Tuhan yang besar. Ada Tuhan yang besar yang telah memanggil setiap kita untuk menjadi sahabatnya. Karena itu biar hari ini kita mau bersukacita. Kita mau berjalan, kita mau melangkah, kita mau melakukan segala hal dengan kasih yang daripada Tuhan. Makanya saya tahu salah satu kebutuhan terbesar manusia adalah dikasihi. Ketika seseorang merasa tidak dikasihi, maka hidupnya berantakan. Ketika seseorang merasa tidak dicintai, maka hidupnya penuh dengan banyak beban, dan dia tidak akan mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saya menyadari betul ketika saya belum bertobat, saya merasa tidak mampu, saya merasa bodoh, saya merasa banyak hal yang membuat saya tidak berjalan seperti yang Tuhan mau. Tapi ketika saya mengerti ayat ini, saya dipilih
untuk menjadi sahabat Tuhan. Saya bangga banget. Walaupun saya nggak mampu, jalannya pelan-pelan, rasanya sulit buat saya gitu, tapi saya terus berjalan. Ketika kelas 2 SMP saya bertobat, saya menyadari hidup saya minim banget, segala sesuatu kalau bicara minim, kontrakan minim, rumah minim, ya kan? Saya dari kecil ditinggal oleh ibu saya tinggal di Jakarta dengan kontrakan. Di sini ada yang kontrak apa? 1 petak. Oh nggak ada, ya kan lebih baik. Saya kontrak 1 petak, hidupnya serba susah. Tapi kelas 2 SMP saya bertobat. Sebelumnya saya malu, tapi ketika saya bertobat, saya melihat Tuhan dalam diri saya. Saya berjalan dalam proses hidup saya. Saya berjalan dengan segala yang Tuhan mau. Saya bertumbuh. Saya menyadari saya menjadi lebih baik. Saya menjadi lebih baik. Saya bisa mengatur diri. Kalau dulu nggak bisa mengatur diri. Tapi ketika ada Tuhan dalam diri saya, sahabat itu dalam hidup saya mulai berubah. Nah, saya mau berkata teman-teman, kalau engkau menyadari bahwa ada satu saat dalam hidupmu engkau merasa tidak seorang pun yang mengasihi engkau, Yesus tetap mengasihi engkau. Kalau engkau ditinggalkan orang tuamu tidak mengerti engkau, selalu menghakimi engkau, menuntut engkau, saya mau berkata ada Tuhan yang menjadi sahabatmu, yang selalu ada buat engkau. Karena itu jangan engkau kehilangan, kau mencari. Saya tahu artinya sulit ditinggal oleh pergaulan. Ketika sebelum bertobat, saya sudah cerita, saya kepala geng, panggil orang enak banget. Dia nggak suka saya jitakin gitu kan, saya enak-enak kayak saya. Tapi ketika saya bertobat, wah saya ditinggalin semua tuh. Tapi saya tahu ada sahabat saya yang tidak pernah meninggalkan saya, yang namanya Yesus. Saya dikasihi. Kasih Yesus tidak sebanding dengan apa yang saya terima dari pergaulan saya. Karena itu saya mau mengasihi Tuhan. Karena itu hari ini bagian kita adalah tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Berapa banyak kau mau tinggal di dalam kasih dan mengalami kebaikan Tuhan? Ayat ini berkata 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku. Teman-teman bisa tinggal di dalam kasih Tuhan? Bentuknya seperti apa tinggal dalam kasih Tuhan? Tuhan itu kan abstrak. Tinggal dalam kasih Tuhan apa? Mau kasih jawaban yang bagian cowok-cowok? Ini kayak di masjid aja ya, cewek dan cowok ya. Otomatis ya. Kalau ini ya, kalau bisa minggu depan di mix duduknya, jangan cowok-cowok gitu kan. Ini bukan di tempat sembahyang lain. Tapi kalau begini terus ya nggak apa-apa juga sih, bukan Taurat, ya kan? Tinggal di dalam kasih-Nya. Ketika saya merenung tinggal dalam kasih-Nya, apa sih? Kan nggak nyata gitu, tinggal dalam kasih Tuhan, abstrak. Nah, saya mau berkata tinggal dalam kasih-Nya adalah kita tinggal dalam firman. Bagaimana kita bisa tinggal mengalami kasih Tuhan? Tidak ada yang lain adalah tinggal di dalam firman-Nya. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mula adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pernah baca ayatnya? Pasti pernah. Nah, itu tinggal dalam kasih-Nya. Karena itu biar hari ini kita menyadari bahwa kita telah dikasihi. Karena itu tinggallah di dalam firman. Karena itu apa yang menjadi kekuatan anak muda? Kekuatan anak muda adalah engkau tinggal di dalam firman, hidup di dalam firman, itu menjadi kekuatanmu. Kekuatanmu bukan terletak pada uangmu, bukan terletak pada talentamu, bukan terletak apapun yang engkau bisa tampilkan. Saya mau berkata, anak muda, engkau punya kekuatan, yaitu engkau ketika engkau tinggal dalam firman. Dan itu yang mengalahkan dosa dalam hidupmu. Itu yang membuat engkau berjalan dan melihat bahwa Tuhan sanggup dan mau memakai teman-teman untuk mengalahkan segala dosa. Apa yang menjadi kekuatan anak muda? Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 dikatakan, dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuan yang bersih, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Tinggallah di dalam firman, dikasih, tinggal dalam kasih-Nya, artinya kita tinggal dalam firman. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, Allah adalah kasih. Ketika kita tinggal dalam firman, kita sedang tinggal dalam kasih Tuhan. Ketika kita tinggal dalam kasih Tuhan, kita pasti mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Yang setuju katakan? Amin. Sekali lagi katakan? Amin. Engkau mampu tinggal dalam kasih-Nya dan
Mari sama-sama. Ini bukan karena orang tuamu, ini bukan karena siapapun, tapi engkau mau tinggal dalam kasih Tuhan. Setuju teman-teman? Setuju? Tinggal di dalam kasih-Nya. Makanya ketika kita sudah dapatkan kasih, kita bisa mengasihi. Ketika kita merasa dikasihi, maka kita bisa mengasihi orang lain. Mengasihi adalah tindakan iman kita. Karena kita telah dikasihi Bapa. Bapa telah mengutus anaknya membayar segala dosa kita. Karena itu biar hari ini lagu yang kita nyanyikan bukan enak saja, tapi kita sungguh mengerti bahwa di tangan Tuhan kita dilukis, ditulis. Di tangan Tuhan, dalam genggamannya ada kita. Dan di hatinya yang paling dalam ada setiap nama kita di hatinya. Mungkin orang tuamu tidak ada hati mengasihi kakakmu atau adikmu lebih. Tapi kalau itu terjadi, saya mau berkata hari ini engkau punya Tuhan yang tidak pernah melupakan engkau dan Dia mengasihi. Jadi mari tinggal di dalam kasih-Nya. Kita sanggup untuk meneruskan, sehingga apa yang telah saya terima dari Tuhan, saya sanggup meneruskan pada orang lain yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Amin. Di luar sana banyak anak muda, banyak sahabat-sahabat kita, mereka sedang menantikan sentuhan kasih kita. Karena itu jangan kau hidup buat dirimu, memikirkan nasibmu, dan kau berkata saya yang paling susah. Amin. Coba katakan kiri kanan, ketika kita benar, Tuhan pasti akan menyatakan perbuatan yang besar. Karena itu kita sanggup. Makanya ayat 11 dan 12 berkata, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Berapa banyak mau engkau mengalami sukacita sepanjang hidupmu? Amin. Amin. Ini janji Tuhan loh, pasti terjadi. Tuhan berkata, Tuhan mau sukacita Tuhan tinggal dalam diri kita dan sukacita kita menjadi penuh. Saya mau berkata, anak muda, hari ini engkau bisa bersukacita tidak dipengaruhi apa yang dari luar ketika engkau tahu siapa yang menjadi sahabatmu. Amin. Siapa yang menjadi temanmu ketika engkau sedih, siapa yang menjadi sahabatmu ketika engkau berduka, merasa ditinggalkan. Ini ayat ini berkata, supaya sukacitamu menjadi penuh. Amin. Seringkali sukacita kita dipenuhi dipengaruhi oleh apa? Uang kita, jajan kita, nilai kita, gitu kan. Saya masih ingat anak saya yang paling ganteng. Ya, dia memang dari anak kami, ya dia yang paling pintar lah, gitu kan. Kalau sekolah, dia punya impian, dia punya target sendiri. Walaupun kami nggak pernah bilang, nah ingat ya, kamu anak siapa gitu kan. Kalau saya tanya anak siapa, bapaknya lupa diri gitu kan. Ya kan? Saya bilang yang paling penting adalah kami punya nilai di rumah. Kolose 3:23, hafal ayatnya? Nah, itu anak muda harus kuat karena firman. Apapun yang kamu perbuatlah semuanya untuk Tuhan. Seakan-akan untuk buat Tuhan, bukan manusia. Dia selalu ingin menampilkan yang terbaik. Saya bilang, nah jangan kau menjadi susah, harus masuk, nggak ada target sih di Tunas Bangsa, nggak ada ranking-rankingan, tapi kan kebaca tuh terakhir berapa gitu kan, siapa yang the best dan sebagainya. Kalau setiap tahun ada yang, ya kan, ada penghargaan matematika dan sebagainya, oh dia berjuang. Saya bilang, kau sukacitamu dipengaruhi karena nilai, aduh sayang banget, papa mama nggak pernah lihat begitu. Sukacitamu harus karena Tuhan. Nah, saya mau teman-teman hari ini sukacitamu karena ada Tuhan, bukan karena yang lain. Dia mau kita bersukacita. Itu adalah bagian yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Coba lihat wajah-wajahnya. Tuhan nggak mau kamu susah terus, katakan. Tuhan nggak mau. Halo? Ada yang seru lagi main game? Hah? Ada yang seru lagi main game? Tuhan nggak mau kamu bersedih, bersukacita karena apapun gitu. Hari ini saya mau teman-teman harus serius dengan Tuhan. Saya tidak terganggu engkau main game, tapi saya mau berkata, ketika engkau tidak serius dengan Tuhan, engkau akan mengalami banyak hal.
Saya mau berkata, kalau kita tidak serius dengan Tuhan menciptakan kita, yang mengasihi kita, hidup kita, sekali lagi, engkau tidak akan pernah bersuka cita. Saya mau berkata, saya tidak terganggu, tapi saya mau berkata, hai anak muda, dengar, Tuhan ada dalam dirimu dan Tuhan ingin pakai hidupmu. Kalau engkau menghabiskan hidupmu dengan hal-hal yang membuat engkau merasa bahagia dan happy hari ini, engkau tidak akan pernah happy. Saya berkata, apa yang membuat kita happy? Kita tahu siapa sahabat kita. Siapa yang menjadi Tuhan atas hidup kita, itu membuat kita menjadi bahagia. Dan inilah perintahku, kata Tuhan, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seseorang akan berbahagia kalau dia bisa melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan kita. Karena itu hari ini mari kita terus berjalan melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mau berkata, Tuhan, saya mau berjalan dan saya mau berbahagia. Amin. Ayat ini berkata loh, supaya sukacita kita penuh. Tuhan mau, rancangan Tuhan dari awal membuat kita bersukacita. Sekali lagi, Tuhan tidak mau kita bersedih. Tuhan tidak mau kita mengalami banyak penderitaan. Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Tuhan tahu banget dia pernah jadi anak muda, dia pernah menjadi remaja. Amin. Dia pernah hidup seperti kita. Dia tahu apa yang kita alami. Tuhan ngerti banget perasaan kita. Tuhan ngerti banget apa yang kita alami. Tuhan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan Tuhan berkata, supaya sukacitamu penuh hari ini. Amin. Sukacita Tuhan menjadi penuh dalam hidup kita. Tuhan mau saya bersukacita bukan dipengaruhi oleh situasi apapun. Saya mau melihat teman-teman yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kau sungguh-sungguh mengambil keputusan, engkau akan mengalami sukacita yang sejati. Sampai hari ini saya mau berkata, 35 tahun saya percaya Tuhan, dari kelas 2 SMP, saya tidak pernah merasakan bahwa hidup saya susah. Punya persoalan nggak? Banyak banget. Punya tantangan nggak? Banyak banget. Tapi apa yang menjadi sukacita saya? Ketika saya bisa terus menyatakan kasih dan tinggal dengan Bapa yang mengasihi saya. Itu menjadi bagian perjalanan iman kita. Jadi hari ini, mari hidup kita harus hidup karena firman. Anak muda, apa yang menjadi kekuatanmu? 1 Yohanes 2 dikatakan anak muda itu hidup dengan kekuatan karena engkau kuat karena firman Tuhan yang dalam diri kalian. Amin. Sekali lagi saya mau ulang-ulang. Apa yang membuat teman-teman bisa sanggup hidup dan melakukan firman Tuhan? Karena engkau mengasihi. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau tidak akan mencintai firman Tuhan. Karena itu, biar hari ini kau melihat Tuhan lebih besar dari apapun yang terjadi. Jadi, sukacita menjadi bagian saya ketika saya mempraktekkan mengasihi semua orang. Ketika saya mempraktekkan mengasihi seseorang, walaupun orang itu membuat saya susah. Amin. Jadi perjalanan kita adalah, kita nggak bisa kok menuntut orang baik sama kita, menuntut orang lain memperhatikan kita. Ya, kita akan bersukacita dan kita akan mengalami kemenangan ketika kita sadar bahwa Tuhan memanggil saya. Tuhan mau saya tinggal dalam firman-Nya. Tuhan membuat saya mengalami kemenangan. Jadi sukacita menjadi bagian saya ketika saya mengasihi seseorang, menyatakan kasih walaupun susah. Teman-teman, saya adalah mungkin nggak terlalu susah buat orang ngajak saya datang Tuhan. Tapi ketika saya melayani banyak orang yang membuat saya susah hidupnya, dia ngomongin dia lebih galak, ya kan, diajak nggak mau gitu kan. Buat saya biasa aja. Itulah panggilan Tuhan. Bagaimana saya menyatakan kasih dengan tulus kepada seseorang ketika dia membuat kita jengkel. Ada sahabat-sahabat yang membuat kita jengkel, teman-teman? Hah? Oh, di sini nggak ada sekali, wajah-wajahnya kelihatan. Teman-teman baik-baik banget, ya. Dan itu memang dunia tidak pernah ada. Selalu ada orang yang menjengkelkan, termasuk keluarga kita. Saya mau berkata hari ini, engkau tidak hidup karena kondisi dan situasi, tapi biar hari ini kamu mempraktekkan kasih Tuhan yang kau telah terima, yang ada dalam dirimu dan menguasai hidupmu. Ketika Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita, kita telah menerima kasih itu.
Kita telah menerima kasih itu dan kita bisa menyatakan kasih itu kepada orang lain, dimanapun teman-teman berada. Karena itu biarkan terus berjalan dan melihat tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap teman-teman. Amin. Jadi kalau ada orang susah, teman-teman susah, apa yang lo lakukan? Tinggalin aja. Oh jangan, ya kan? Jadi kalau ada teman-teman yang susah, nyatakan kasih. Karena kasih itu ada dalam dirimu. Engkau telah menerima kasih itu, praktekkan. Terus bertahan. Kalau dia menjengkelkan, kasih dia lebih enak lagi, ya kan? Kalau biasa kita nggak kasih apa-apa, kalau dia ulang tahun, ingat kasih dia hadiah. Siapa mau beliin hadiahnya buat sahabatnya? Pasti kan? Kalau anak-anak saya sekarang, kalau temennya ulang tahun sahabatnya gitu, dia udah, waduh, udah 2 minggu dia ngomong, Pak buat ini siapa? Beli dia apa yang cocok kayak gitu. Saya bilang, nah, Papa udah ketinggalan zaman. Katanya Papa mah, aduh, nanti nggak masuk. Kamu cari dong. Nah, sahabat itu selalu. Nah, kalau ada yang menjengkelkan, cari sesuatu. Saya masih ingat satu kali temannya ulang tahun, anak saya nggak bisa bikin kue, dan dia bilang, Ma, ajarin saya bikin kue. Wih, mendadak malam itu dia bisa bikin kue, walaupun hasil maaf itu salah, dipoles itu nggak jadi, bisa kasih krem, dia pakai krem apa gitu, dan nggak jadi. Dan mamanya bilang, ini salah teknik, nak. Waktunya udah mepet gitu kan, udah mau jam 8:30, jam 8:30. Nah, tapi mamanya punya akal, bikin kue kan dari dulu. Dia poles jadinya kira-kira begitulah gitu kan. Terus dia bawa rayakan. Kan anak-anak Gen Z kan luar biasa. Ulang tahun jam 10 didatengin gitu kan. Kalau zaman saya ya kan, dia jam 10, Pak anterin Pak, ya udah anterin. Nah, itu sahabat gitu. Kalau hari ini ada yang menyusahkan dirimu, itu tandanya engkau harus mempraktekkan kasih. Katakan kiri kanan, itu waktunya saya mempraktekkan kasih. Kalau lagi senang-senang, aduh, nggak ada tantangannya mengasihi orang. Kalau dia memang membuat kita jengkel. Nah, ayo dong. Kalau kita mau terima yang baik-baik saja, rasanya nggak begitu. Tapi saya mau berkata hari ini engkau mampu, engkau sanggup karena sang kasih itu dalam diri kita, dan dia mau kita tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Jadi hari ini nyatakan kasih. Jangan kau berkata nggak sanggup, nggak mampu dan sebagainya. Kenapa? Karena ayat ini. Mari baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Wah, keren banget ayat ini. Ketika saya baca, saya merenung. Teman-teman kalau baca Alkitab itu jangan baca, aduh. Saya merenungkan kata-kata gitu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Saya terus membayangkan hamba itu apa sih? Ya kan, hamba itu kan budak lah dulu gitu kan. Nah, yang mengerjakan ya pekerjaan rumah dan sebagainya, nggak ada nilainya gitu kan. Hamba itu nggak pernah dikasih tahu oleh tuannya, gua rencana tahun depan mau beli tanah. Lu ingat ya? Nggak begitu. Hamba itu nggak pernah dikasih tahu, tapi dikasih tahunya sahabatnya. Kalau punya sahabat kan, gua bulan depan mau beli sepatu Nike Air apa? Wih, bulan depan gue mau beli handphone baru. iPhone berapa? 16. Udah 16 sekarang. Waduh. Saya mau beli nih bulan depan Samsung S. Wah, nggak ada yang tahu. Ya sudah. Jadi nggak begitu. Hari ini saya mau berkata, Tuhan berkata dan menyebut kita bukan lagi hamba. Ya, dalam pelayanan sikap kita, dalam karakter kita hamba dalam pelayanan. Kita bukan segala-galanya, tapi dalam hubungan kita, personal kita adalah anak Allah dan kita menjadi sahabatnya. Dan kita disebut sahabat. Karena kenapa? Karena dia memberitahukan segala sesuatu yang dia ingin kerjakan kepada setiap kita. Wow, keren banget. Jadi hari ini tahu nggak Tuhan bahwa generasi ini akan hancur, generasi ini banyak dipengaruhi oleh hal yang buruk. Tuhan tahu nggak? Tahu banget. Alkitab semuanya tertulis dengan
Jelas bahwa zaman semakin jahat. 2 Timotius 3 ayat 1-4 itu. Kondisi akhir zaman, manusia akhir zaman, dia sudah tulis. Sok tahu, nggak beragama, merasa mampu. Itu kan generasi ini tau. Generasi kita maksudnya. Setuju nggak? Teman-teman di luar. Semuanya ditulis. Hidup nggak lebih mudah, hidup lebih susah karena orang memperhatikan dirinya, nggak mementingkan orang lain. Itulah kondisi, dan Tuhan berkata Dia telah tulis semuanya dan Dia mau kita hidup karena firman-Nya. Karena itu saya mau berkata, tidak ada yang kuno kalau engkau mencintai firman Tuhan. Amin. Tidak pernah ketinggalan kalau engkau mengasihi Tuhan dan engkau baca firman Tuhan setiap hari. Tidak pernah engkau akan ditinggalkan. Saya mau berkata gini loh teman-teman. Di zaman ini, bukan zaman ini aja sih, dari zaman saya lah. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, orang tahu kok. Ini sungguh-sungguh. Kalau dunia kan berbeda, hanya bentuk pergaulan aja. Kalau dulu temennya berantem dan sebagainya gitu. Kalau ada yang susah, kalau ada yang senang-senang, mereka berjalan sendiri. Tapi kalau mereka punya persoalan, kira-kira siapa yang dia cari? Teman-teman bisa menangkap? Kalau lagi happy-happy, mereka lupa kita. Tapi kalau mereka punya persoalan dalam bonyoknya, dalam bokapnya gitu, siapa yang mereka cari? Pasti kita. Hari ini saya mau berkata bangga. Kalau engkau tidak diajak kepada hal-hal yang membuat engkau jauh dari Tuhan dan engkau dijauhi karena engkau mengasihi Tuhan, saya berkata itu tandanya benar. Saya mau berkata Tuhan tidak menyebut kita lagi hamba, tapi Dia menyebut kita sahabat. Amin. Amin. Kalau kita sahabat, kita tahu betul apa yang menjadi hati Tuhan. Nah, salah satu kenapa kita disebut sahabat adalah tinggal dalam firman-Nya tadi. Firman Tuhan menjadi kekuatan, firman Tuhan menjadi satu kesanggupan untuk kita menjadi generasi yang berbeda. Saya bangga banget ketika saya bertobat. Saya ditinggalkan teman-teman karena ya dianggap sok kudus, sok suci, mau jadi pendeta gitu. Saya bersyukur bahwa itu ketika saya dikatain seperti itu, saya bangga banget. Tuhan, saya memang berbeda. Karena saya berbeda lah, maka teman-teman saya melihat jadi berbeda juga. Dan saya tidak pernah menyalahkan teman-teman saya. Tapi saya sudah terus maju karena saya tahu bahwa Bapak saya, Dia sahabat saya, dan Dia mau saya hidup dalam firman-Nya, dalam kebenarannya. Itu yang membuat saya terus maju. Karena itu saya nggak pernah ragu dalam hidup saya. Saya nggak pernah ragu untuk saya sungguh-sungguh mengasihi Dia. Karena itu saya mau berkata teman-teman, mau generasi kapanpun, kalau engkau pegang firman Tuhan, itu akan menjadi kekuatan dalam hidup. Amin. Amin. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apapun engkau perbuat dibuat berhasil. Siapa mau berhasil sini? Ya kan? Sekali lagi itu janji Tuhan loh, bukan janji pengkhotbah. Firman Tuhan berkata ketika kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, maka hidup kita dibuat berhasil. Karena itu biar teman-teman hari ini teguhlah, yakinlah, karena Bapa mengasihi setiap kita. Dia memanggil kita untuk menjadi sahabatnya. Amin. Menjadi sahabat yang dikasihi. Dia memberitahu kami semuanya akan terjadi. Saya bangga banget baca Alkitab. Semua ditulis dari zaman dulu purbakala sampai sekarang, bahkan sampai zaman ke depan, semuanya ada. Buku mana yang sehebat itu? Nggak ada, teman-teman. Tapi ketika saya baca, saya berkata, Tuhan, saya bangga banget tuh. Semua titik, semua kisah diceritakan dan semua terjadi. Wow, saya berkata, Tuhan, saya mau hidup karena firman. Teman-teman, sampai hari ini saya belajar hidup saya nggak lari dari firman Tuhan. Bangun pagi, apa yang saya lakukan? Karena saya punya sahabat, saya cari suaranya. Kalau kita punya sahabat, kita pengen gitu kan? Bangun, chat sahabat kita. Hai bro, hai sis. Saya nggak tahu sekarang bro atau sis gitu kan. Mungkin generasi berbeda, akan berbeda lagi panggilan.
Kita selalu ingin panggil dengan dekat dengan teman-teman kita yang kita kasih, dan selalu ada, ya kan? Kita merasa dekat gitu, dan kita ingin menyatakan persahabatan dengan kasih. Dan saya mau berkata, Tuhan bangga banget, Tuhan sangat menghargai kita menjadi pribadi-pribadi yang dicintainya. Dia adalah sahabat sejati. Karena itu hari ini apapun situasi hidupmu, apapun yang kau hadapi, saya mau berkata kita punya sahabat. Sahabat Bapa kita di surga. Nah, kalau hari ini kita beribadah, ini bukan hanya beribadah, bukan karena orang tua suruh kita gitu kan, kita datang, tapi kita mau berkumpul, bertemu dengan sahabat rohani kita. Kita sama-sama belajar mengasihi Tuhan, sama-sama bercerita tentang tantangan kita. Kalau teman-teman jadikan ini keluarga rohani, maka semuanya indah. Saya mau berkata kita berbeda dengan dunia, ya kan? Kita berbeda dengan dunia. Kita pasti berlawanan dengan apa yang dunia sedang tawarkan. Nah, saya mau berkata teman-teman nggak aneh ketika teman-teman mengasihi Tuhan dan berbeda dengan dunia. Itu menjadi suatu nyata. Sahabat Allah adalah engkau tahu bisa berbuat sesuatu karena Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan adalah hidup sesuai dengan standar Bapa, ya kan? Dan hari ini kau belajar mengasihi. Mulai mengasihi orang tuamu, mulai belajar mengasihi teman-temanmu di Komsel. Saya tahu tidak semua orang tua kita menjadi sahabat buat kita. Saya bersyukur hari ini saya berubah karena saya punya kesadaran. Saya mau anak-anak saya menjadi sahabat buat saya. Mereka anak saya, tapi saya mau jadikan mereka sahabat. Ya kan? Saya senang banget. Salah satu kesukaan saya adalah korek kuping. Anak saya kalau mau korek kuping, dia bilang, "Pak, korek kuping dong." Umur 21 tahun. Sini umur 21, boleh angkat tangan? Hah? Oh, masih di bawah semua ya? Ada ya? Elia. Umur 21 tahun kalau dia korek kuping. "Pak, korek kuping." Nah, saya senang banget tuh korekin anak saya. Ya kan? Sambil manja-manja dia begitu kan. Nggak semua kan begitu. Saya bangga banget. Dulu saya nggak dapet kan. Nggak pernah dipeluk orang tua, nggak diperkatain, "Wah, kamu anakku, apa-apa sayang kamu." Nggak pernah. Karena itu saya mau jadi sahabat buat anak saya. Saya mau perhatikan dia dengan baik. Semua dengan baik, semua dengan penuh kasih sayang. Nggak semua orang, teman-teman mendapatkan itu, saya tahu. Tapi jangan pernah menyerah. Tempat inilah kamu praktekkan. Saling mengasihi tanpa saling menuntut. Amin. Sahabat itu kan nggak menuntut toh. Sahabat nggak menuntut. Kalau sahabat bilang, "Lu kan sahabat gua, lu mesti beliin gua ini." Kalau nggak beli, putus sahabat kita. Itu mah bukan sahabat. Itu apa namanya? Hah? Ya teman-teman yang jawablah gitu. Kalau sahabat nggak pernah menuntut. Sahabat adalah memberi. Nah, mari praktekkan dengan tepat, dengan benar persahabat kita, saling mengasihi dengan tulus dan murni. Karena itu mari kita memberi. Karena itu jangan engkau hidup seakan-akan engkau hidup buat dirimu. Ya kan? Orang yang paling menjengkelkan, yang menjebalkan kita apa? Hidupnya semua buat gua. Perhatiin gua, apa-apa. Gua dulu dong semuanya. Kalau orang yang hidup karena firman, karena mau menjadi sahabat buat orang lain, dia pasti menahan diri. Siapa dulu yang saya berkati? Amin. Itu sahabat sejati. Kalau bilang, "Gua mau jadi sahabat lu," tapi senang tiap kali dia minta terus gitu kan. "Bayarin dong, makan dibayarin, minum dibayarin." Nah, itu bukan sahabat itu. Sahabat adalah yang terlebih dulu memberi. Seperti Yesus, dia memberi dirinya bagi kita. Karena itu mari kita memberi. Amin. Sahabat tuh sungguh-sungguh luar biasa. Kita praktekkan di sini. Kalau di luar sulit menemukan sahabat, mari kita mau praktekkan di tempat ini, menemukan sahabat-sahabat, menemukan orang-orang yang bisa bersama-sama dengan kita. Amin. Coba kata yang kiri kanan, "Mau nggak kamu jadi sahabat gua?" Hah? Mau. Enggak. Nggak mau, Kak. Ya kan? Saya berkata ketika kita hidup dalam
persahabatan, dalam hidup yang benar dalam firman Tuhan, kita akan menikmati sukacita dan kemenangan. Karena itu tidak satupun yang merasa engkau gagal. Di sini tidak ada yang menilai. Tapi mari sama-sama belajar menjadi sahabat satu sama lain. Saya tahu nggak mudah. Ada sahabat yang hanya mengambil keuntungan, itu bukan sahabat yang tadi saya bilang. Kalau sahabat yang mengambil keuntungan, itu bukan sahabat. Sahabat sejati adalah sahabat yang selalu memperhatikan dan memberi. Ada kata salingnya. Amin. Mari kita temukan di tempat ini. Amin. Kita dijaga. Kalau kita merasa punya keinginan yang baik, dijaga. Lu jangan begitu. Lu harus kembali ke firman. Kalau diingetin, mari kita berkata, iya, saya mau kembali. Amin. Jadi indah banget kalau kita hidup dalam Tuhan. Saya berkata, semua jadi baik, semua jadi indah, karena Tuhan mengasihi setiap kita. Jadi firman Tuhan berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Menjadi sahabat adalah mengasihi orang lain, tidak melihat diri kita. Menjadi sahabat adalah memberi kepada orang lain terlebih dahulu sebelum kita diberi. Dan Tuhan telah lakukan buat kita. Dia telah mati di kayu salib, Dia memberikan semua yang terbaik supaya Dia menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Jadi mari saya mau berkata, Tuhan itu mengasihi setiap kita. Tuhan telah menjadi sahabat bagi kita. Bagian kita adalah menjadi sahabat bagi orang lain. Amin. Di sini siapa yang mau menjadi sahabat? Semuanya ya. Saya senang sekali lagi, walaupun tadi saya berkata saya tidak terganggu dengan semua gamemu dan semua hal yang kau lakukan. Saya cuma mau kok teman taruh perhatian. Ketika engkau menaruh perhatian dan kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, di tempat ini engkau belajar bertumbuh. Saya tidak melihat teman-teman ini anak SMP, SMA, kuliah, engkau biasa kan? Kita mau jadi sahabat satu sama lain. Sahabat yang mengenal kita apa adanya, amin. Sahabat yang mengenal apa adanya itu ada dua. Saya sampaikan, ya kan? Seorang bersama dengan saya, dengan setiap kita dalam segala situasi. Bukan lagi hanya baik, tapi tidak baik pun dia tetap ada. Dia mengerti kita, dia mengerti. Tidak ada yang dirahasiakan. Kalau sahabat itu nggak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya terbuka apa adanya. Makna seorang sahabat, yaitu pribadi yang mengenal saya apa adanya, bukan ada apanya. Kalau seorang mengenal kita dengan apa adanya, itu jangan pernah dijadikan sahabat. Sahabat adalah dimulai dari saya, dan saya belajar mengasihi sesama dan menyatakan kasih Tuhan. Amin. Jadi makna sahabat yang kedua adalah pribadi yang berani berkata apa adanya tentang saya. Jadi sahabat yang sejati itu bukan wah lu baik aja gini-gini. Sahabat sejati adalah ngomong, kita sepakat ya, kalau lagi ibadah fokus berapa menit? 45 menit dengan khotbah. Ya kan, kita fokus, jangan yang lain gitu kan. Sahabat adalah orang yang berani negor kita. Kalau orang yang berani negor kita mah bukan sahabat. Ya kan? Makanya Amsal 18 ayat 24 katakan apa? Kita baca ayat ini lagi. Ayat ini baca sama-sama. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat lebih daripada seorang saudara. Karena itu sahabat adalah pribadi yang berani berkata apa dan tentang kita. Itu jangan didiamin. Ayo dong. Kalau kita punya godaan yang sama, kita mau terjatuh, teman kita nasihatin, lu jangan bergaul sama dia. Kelihatannya tanda-tanda dia tidak baik gitu. Sahabat tapi berani nasihat. Jangan bergaul seenaknya dan kita didiamkan gitu. Sahabat dia tegur gitu kan. Ketika kita hidup nggak benar, dia berani negur kita. Teman-teman mau belajar? Amin. Menegur teman sahabatmu yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan? Mau belajar? Kalau temannya mulai nyontek gitu kan, ya jangan nyontek. Ya kan, teman itu berdosa, lihat handphonemu, ada apa di handphonemu? Berani dong. Saya berkata gini teman-teman, sekarang teman-teman terekspos dengan begitu terbuka dengan dosa.
Dulu kami mau jatuh dalam dosa, itu piringan hitamnya segede bagong, belum mesinnya, mesin playernya. Itu susah, mau bikin dosa itu kalau bisa dilihat. Teman-teman mau jatuh dalam dosa, nggak perlu jauh-jauh, duduk di pojok, buka handphone, dan situ sudah ada. Nah, kalau kita tahu sahabat kita terjatuh dalam pornografi dan sebagainya, ya memang begitu, biasanya udah dari sononya begitu. Enggak, ayo kuatkan. Kalau kita punya kelemahan, akui. Ayo, saya mau menang dari dosa pornografi. Saya tahu banyak kok dari kita yang terjatuh. Jangan merasa tertuduh, Enggak, engkau tidak buruk ketika engkau mau bertobat. Saya berkata engkau tidak buruk kok. Ayo bangun sama-sama. Amin. Kalau kau melihat hal-hal yang begitu dan membuat imajinasimu dan banyak hal yang nggak baik, mari kembali. Kita mau jadi sahabat satu sama lain. Amin. Amin. Halo. Amin. Nah, sahabat adalah berani menegur ketika saya melakukan kesalahan. Ya kan? Coba katakan kiri kanan, tegur saya kalau saya bersalah ya. Tegur saya kalau saya salah. Tegur Ini saya bukan kalau hanya salah. hari ini aja gitu kan, tapi kita bersama-sama kita sepakat bikin grup kalau mau. Ayo kita mau komit. Saya bisa lakukan salah tapi tegur saya. Saya bisa jatuh tapi mari temenin saya. Kita mau di tempat ini kita belajar saling membangun. Di tempat ini kita saling menjadi kuat karena firman. Jangan kita dikalahkan oleh situasi hidup kita. Saya tahu sekali lagi ada tantangan tapi ada kasih karunia. Amin. Saya lebih mempercayai firman Tuhan dan kasih karunia buat kita ketika kita hidup benar karena Tuhan. Karena itu mari kita mau menegur satu sama lain. Ya kan? Kasih itu apa? Kalau saya punya anak, ya kan? Nggak mungkin kalau anak saya nggak mampu menghandle, contohlah, ya kan, orang tua, nggak ada tuh orang tua. Kalau anak dari kecil dikasihnya mainnya apa? Samurai, ya kan? Ya kan? Golok gitu kan? Nggak mungkin. Baru umur 3 tahun, wah mainnya samurai, kita ngelari gitu kan? Nggak, belum bisa menghandle. Tapi diberikan mainan yang tepat. Nah, saya mau berkata teman-teman, kita belajar di tempat ini. Sekali lagi saya tidak menghakimi, saya tidak menilai teman-teman, saya tahu nggak mudah, tapi maukah kita menjadi sahabat? Maukah kita memulai, menegur, berani, ya kan? Jadi seorang ada di sisi saya ketika situasi sulit. Sesulit apapun teman-teman, jangan lari. Datangin kakak-kakak pembina, datangin, cari seseorang bisa menjadi sahabat buat hidupmu dan engkau mau dibangun. Ketika engkau menempatkan posisi ini, sekali lagi Tuhan pasti memberi kemenangan. Karena itu jangan engkau lari, karena Tuhan mau engkau menang. Jadi seorang sahabat adalah orang menambahkan hal yang baik, bukan mengurangi hidup kita. Seorang sahabat yang baik adalah dia menambahkan nilai plus dalam hidup kita. Jadi kalau orang berkata, udahlah, jangan bergaul sama dia. Kalau kita bergaul dan orang selalu berkata, oh lu jelek amat, lu gak pantas, kok semuanya dikurang-kurangin gitu. Jangan bergaul sama orang seperti itu. Maksudnya jangan bersahabat dengan orang. Seorang sahabat yang bisa menambahkan, ya Yosef, kamu memang belum menang, tapi saya tahu kamu pasti akan menang. Amin. Ya kan, kamu akan keluar sebagai pemenang karena kamu mengasihi Tuhan. Ayo dong, jangan berkata sesuatu yang menurunkan hari ini, melemahkan, bahkan menjatuhkan. Banyak firman yang kita bisa bangun satu sama lain. Banyak firman yang bisa menguatkan kita. Mari kita pakai itu saling membangun, menambahkan, ya kan? Elia, kamu jadi pribadi yang luar biasa. Kamu terus, saya percaya kalau hari ini kau belum berhasil, besok kamu akan berhasil. Mari kita sama-sama. Itu salah. Jangan bilang, lu gitu aja nggak bisa, cemen lo, ya kan? Aduh, kalau kita punya persahabat itu nggak membangun iman kita. Mari kalau jadi sahabat, kalau ketemu
Memang beda generasi. Saya mau berkata kau lakukan menjadi pribadi yang luar biasa. Saya masih ingat ketika saya bertobat, sahabat saya adalah orang-orang diskusi, saya nggak ngerti ini firman Tuhan ini ngomong apa nih. Tapi dalam diskusi yang menarik gitu, bukan yang baca gitu. Saya punya teman-teman, ketika saya bertobat, ada teman-teman yang menjaga saya sampai hari ini. Saya mau berkata, mari kita menjadi orang menambahkan. Kalau orang ketemu kita senang. Selalu kalau ketemu Gifta, saya dibangun oleh Gifta dengan kata-katanya. Ketika saya ketemu siapa lagi di sini, ya kan, saya dibangun, ya kan. Saya ketemu Brenda, saya dibangun. Jadi bukan lagi, kalau ketemu Brenda janganlah, dia pasti gosip terus, ngomongin cowok lah, ngomongin cogan lah gitu. Enggak. Tapi ketika saya ketemu Brenda, saya tahu, saya ketemu dia, saya adem, saya selalu dibangun, saya diteguhkan. Mari kita mau menggunakan ini, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Tuhan mau menjadikan kita alat. Makanya Alkitab berkata, seorang sahabat adalah menyatakan kasih. Mari kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang menutupi banyak sekali dosa. Bukan kompromi, tapi dia bisa membalikan. Bukan kompromi, tapi dia bisa membawa kita untuk kembali ke Tuhan, membawa kita kembali ke kehendak Tuhan. Jadi selalu dalam persahabatan kita selalu berhubungan dengan pergaulan. Karena itu janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Engkau sebaik apapun, tapi ketika engkau bergaul, sahabatmu tidak mendorong engkau akan jatuh. Tapi ketika engkau rela ada di tengah-tengah lingkungan yang mungkin tidak ideal, tidak sempurna, tapi engkau mau dibangun, engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Sekali lagi ada satu statement ini kita baca sama-sama. Bolehkah kita bangkit berdiri, kita berdiri dan kita baca statement ini sama-sama. Kita baca dengan suara yang keras supaya kita sungguh-sungguh mau di tengah-tengah komunitas yang saling membangun hidup kita. 1, 2, 3. Untuk mengenal sesungguhnya seseorang adalah mengenali dengan siapa dia bergaul. Di komunitas seperti apa yang berada, demikianlah dia. Jadi kalau hari ini kita berkumpul bukan lagi sekedar ibadah, tapi kita mau bersama-sama menemukan sahabat-sahabat untuk saling membangun satu sama lain, untuk meneguhkan satu sama lain, dan kita maju bersama-sama. Sekali lagi katakan kiri kanan, kamu adalah sahabatku. Kalau yang sesama jenis peluk, kalau yang lawan jenis jangan dipeluk. Katakan, kamu adalah sahabatku. Amin. Mari kita mau datang sama Tuhan siang ini. Kita mau serahkan hidup kita.